Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi Gerindra Sandiaga Uno mengaku siap maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal Rapimnas Partai Gerindra telah memutuskan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tunggal yang akan diusung. Kesiapan maju gelanggang pemilu memicu pertanyaan kemana jalan politik Sandiaga Uno akan berlabuh di Pilpres 2024. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Pak Sandi. Malam Mbak Nana. Oke, sebelum saya langsung bertanya, kita harus sapa dulu teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pancasila yang memang sebagai bentuk wujud keterlibatan dari teman-teman pemilih muda pada pemilu 2024 yang jumlahnya sekitar 60%. CNN Indonesia Political Show selalu mengundang teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa untuk turut bergabung mengikuti dialog secara virtual dan nanti mereka bisa bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya, mengkritik juga bisa terhadap topik ataupun narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini. Oke? Oke. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Nanti mungkin bisa tanya dan juga menyatakan pendapat itu dari senyum-senyum kayaknya ngefans sama Pak Sandi. Enggak. Nanti pertanyaannya yang paling sulit. Justru. Oke, kita bisa mulai Pak? Bisa mulai. Ya, langsung. Pak Sandi, Anda berkali-kali menyampaikan secara terbuka bahwa Anda siap maju dalam kontestasi Pilpres sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Kenapa Pak Sandi sudah mau mulai terbuka menyampaikan itu ke publik? Ya, saya ini pengalaman saat kontestasi 2017 di level daerah dan di 2019 di mana saat itu kan prosesnya sangat cepat dan kesiapan kita ini harus diuji karena misalnya keputusan untuk 2019 di bahwa saat itu saya masih bertugas di pemerintah Provinsi DKI sebagai wakil gubernur, tiba-tiba mendapat panggilan dan harus mendampingi Pak Prabowo pada saat itu. Dan kalau saya flashback bahwa apakah saya waktu itu siap, ya tentu pada saat itu kan belum terlalu siap. Nah, oleh karena itu pertanyaannya kita harus menyiapkan diri. Siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh partai politik atau gabungan partai politik, dia harus menyiapkan diri, harus menyiapkan apa pemikiran dan gagasannya kepada bangsa ini. Khususnya mengenai keberlanjutan pembangunan, mengenai isu ekonomi, apalagi ada geopolitik, lapangan pekerjaan, bagaimana isu inflasi yang baru kita bisa atasi, bagaimana harga bahan-bahan pokok untuk para mahasiswa BEM Universitas Pancasila, bagaimana dengan biaya kuliah mereka, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang platform yang mesti disiapkan karena kalau kita tidak siap kita jawabnya, oh saya sih nggak siap. Ini tidak menunjukkan keseriusan untuk berkontribusi buat bangsa dan negara. Jadi Bapak serius dong mau maju karena Bapak 15 kali loh bicara siap maju dalam kontestasi Pilpres. Kayaknya lebih saya bicara. Sekitar di atas mungkin 10 kali ya kalau kita lihat, kita recap tuh ada 15 saya beberapa kali saya ditanya, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kita harus menyiapkan diri dan kita harus menyampaikan kepada publik kesiapan kita karena di posisi untuk berjuang membangun Indonesia kita nggak boleh setengah-setengah, kita harus memberikan kontribusi kita secara all out. Oke, kesiapan maju kontestasi Pilpres itu karena penasaran karena gagal di 2019? Saya nggak melihat itu sebagai suatu kegagalan, tapi setiap kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Saat saya membangun usaha kan saya mulainya juga kalau boleh dibilang gagal, saya di PHK. Akhirnya saya membangun usaha, jatuh bangun berkali-kali. Saya selalu percaya bahwa jika kita gagal dan menyikapi itu dengan positif, ini justru akan menjadi anak tangga kita untuk mencapai kesuksesan yang tertunda. Nah di 2019 ini kan sebuah event politik yang luar biasa dan saya sangat bersyukur Bapak Presiden, Pak Jokowi memiliki kenegarawanan yang luar biasa. Secara beliau berbesar hati mengundang Pak Prabowo dan saya ke dalam pemerintahan yang pada saat itu di 2019 kontestasi tidak akan pernah terpikirkan. Namun seiring dengan perjalanan waktu Pak Prabowo bergabung, setelah saya meminta mungkin 1 tahun lebih saya menata usaha saya kembali,
akhirnya saya diminta bergabung di tengah-tengah COVID di portfolio pariwisata ekonomi kreatif yang betul-betul saat itu menghadapi tantangan. Nah ini juga kita jalani dan setelah 2 tahun ya sama-sama kita bersyukur kita bisa mengatasi pandemi, kita berjuang membangkitkan ekonomi dan Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi dan berhasil memulihkan ekonominya. Oke, tapi kesiapan Anda maju kontestasi Pilpres yang Anda sampaikan lebih dari 15 kali itu seperti memicu keresahan Pak di internal Partai Gerindra. Anda menyadari itu nggak? Ya, saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan karena kan waktu Rapimnas juga saya diundang, saya datang dan tentunya sebagai kader yang loyal saya menyampaikan bahwa saya tegak lurus pada apa yang nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan keputusan itu tentunya akan diambil di saat-saat nanti sudah ditetapkan dan akan dibawa ke KPU. Pengalaman saya memang seperti itu. Sampai nanti ke KPU itulah yang final. Jadi selama tentunya kita menunggu keputusan final itu tentunya kita memberikan penguatan dan saya ini kalau dilihat pengalaman saya di Gerindra ya walaupun belum terlalu lama, saya baru 7 tahun bergabung bersama Partai Gerindra, saya diminta mundur waktu Capres, saya mundur sebagai bukan hanya sebagai gubernur wakil gubernur DKI tapi saya mundur sebagai pengurus di Partai Gerindra. Saya diminta bergabung kembali, saya bergabung kembali dan semua keputusan dari Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi selalu saya patuhi. Jadi Anda merasa masih punya peluang sampai nanti pendaftaran di KPU, peluang bisa dicalonkan sebagai capres yang dari Gerindra? memiliki kekuasaan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Mereka akan menentukan dan pada saat itu siapapun yang akan ditunjuk harus siap. Siap untuk ditunjuk, siap untuk seandainya tidak ditunjuk. Jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik kita harus siap untuk menjalankan amanahnya. Oke, tapi kan ini memunculkan bagaimana ya tidak satu komando begitu di dalam barisan Partai Gerindra. Karena kan Rapimnas Partai Gerindra sudah memutuskan satu nama yaitu Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kemudian tiba-tiba ada seorang kader lainnya yang bicara siap juga sebagai capres ataupun cawapres. Ini bagaimana? Kan pertanyaannya itu, saya yang minggu lalu misalnya, saya ditanya di Pamekasan. Ini daerah di mana Prabowo Sandi menang 80%. Ini kader yang sangat militan. Kebetulan kepala desa. Dengan logat bahasa Maduranya sampaikan kami berjuang buat Prabowo Sandi. Kami kecewa Prabowo Sandi meninggalkan kita. Sekarang kalau gimana kalau Pak Sandi kita minta lagi untuk 2024 maju. Siap tidak? Coba jawabannya apa? Oh kami nggak siap. Nggak bisa gitu kan. Kita harus bilang siap. Kita akan berjuang untuk masyarakat membangkitkan perekonomian mereka. Mereka harus kita rangkul. Kita harus tangkap aspirasinya dan kita harus tentunya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pemerintah itu hadir dan proses kontestasi demokrasi itu bukan yang mempolarisasi, saling jatuh menjatuhkan, tapi kita harus memberikan suatu kontestasi demokrasi yang tentunya bisa memberikan keberlanjutan daripada pembangunan ini. Ini yang ingin saya sampaikan dan jika ya saya berulang kali sudah menjelaskan bahwa akhirnya toh keputusannya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo memutuskan A ya kita semua ikut keputusan itu dan keputusan itu akan tentunya diambil pada saat nanti gabungan partai politik akhirnya setelah melalui proses tahapan pengkajian, pertimbangan semua akan mengambil keputusan itu dan apapun yang akan diputuskan tentunya kita akan patuh. Oke, apapun yang diputuskan akan patuh. Tapi ini di sisi lain Sekjen Partai Gerindra, orang nomor 2 yang terkuat di partai mengatakan bahwa hanya ada satu capres Gerindra namanya Prabowo Subianto. Kalau di luar mengaku-ngaku sebagai capres itu ilegal. Anda merasa itu ditujukan untuk Anda nggak? Enggak, karena apalagi dari Sekjen Muzani saya sangat menghormati beliau, sahabat saya. Kalau umroh suka bareng sama saya. Karena saya nggak pernah bilang saya ini ditanya siap nggak menjadi capres Gerindra, kan itu bukan wewenang saya. Gerindra itu adalah
pimpinannya Pak Prabowo, dan sebagai ketua Dewan Pembina dia sebagai pengambil keputusan terakhir. Jadi konteksnya harus kita luruskan, dan menurut saya ya ini bagian daripada pendidikan politik, bahwa politik itu sangat dinamis, sangat cair, dan apapun itu harus kita sikapi dengan lapang dada dan nggak usah baper gitu. Saya nggak merasa itu ditunjukkan kepada saya, karena kalau saya berhubungan juga dengan beliau, sering kita ketemu acara Maulid, ya ketawa-ketawa, senyum-senyum, tukar pikiran. Tapi kita di Gerindra ini arahan dari Pak Prabowo, satu teman kurang atau 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Jadi buat kita semua politik ini adalah untuk pertemanan. Kita harus merangkul dan bersatu padu menghadapi kontestasi demokrasi ini. Tapi Anda nggak ditegur sama sekali, karena kabarnya sudah banyak petinggi Gerindra yang mendatangi Anda menegur untuk jangan bicara soal kesiapan menjadi capres. Belum ada yang kebetulan saya di Gerindra ini ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk fokus di tugas saya di kementerian. Jadi saya nggak memiliki tugas sama sekali di kegiatan Partai Gerindra, dan saya terus berkomunikasi, dan saya pastikan bahwa ini politik persahabatan kok. Ini kita demokrasi yang mudah-mudahan sejuk, demokrasi santun. Jadi apa yang saya sampaikan, saya tidak akan pernah masuk ke dalam ranah yang memang bukan menjadi domain saya, karena domain ini adalah domainnya partai politik, dan di situ baik itu Partai Gerindra maupun partai lain ya berhak untuk mempertimbangkan, mengkaji, dan mengambil keputusan di saatnya nanti. Partai lain berhak untuk mempertimbangkan, termasuk mempertimbangkan Anda sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Menurut Anda itu melanggar adab etika politik nggak, Pak Sandi? Tentunya politik ada fatsun tersendiri, dan pembangunan pembicaraan koalisi itu pasti akan terus cair, berdinamika. Saya pernah mengalaminya saat ada di level daerah maupun saat koalisi di tingkat pusat. Jadi itu para sahabat-sahabat pimpinan partai politik, elit partai politik yang akan menentukan. Dan etika tentunya, adab harus dijaga, dan kita selalu santun menyampaikan bahwa jika dipertimbangkan tentunya nanti tentu akan dikonsultasikan, dan keputusan akhir itu menjadi domain dan ranah keputusan yang 100% merupakan hak dari para pimpinan dari partai politik. Tapi Anda tidak merasa sedang bersaing dengan Prabowo Subianto ya? Enggak, Pak Prabowo itu mentor saya, Pak Prabowo itu yang mengajak saya masuk di pelayanan publik, Pak Prabowo itu yang menjadi guru saya, dan saya sebetulnya nggak akan pernah ada di partai politik kalau tidak diajak oleh beliau. Beliau yang meminta saya juga mundur dari Gerindra saat Pilpres 2019, dan waktu itu dia bilang supaya partai-partai semua yang lain memiliki Sandi. Dan setelah kontestasi selesai, MK diketok, beliau bergabung dengan pemerintahan, saya diajak lagi untuk bergabung, dan karena memang saya dulu berjuang untuk beliau di 2014 sebagai jubir capres Pak Prabowo, waktu itu berpasangan dengan Prabowo Hatta sampai di 2019. Di 2017 juga saya mengikuti arahan beliau, jadi saya tegak lurus kepada beliau, dan jika beliau sudah memutuskan dan memberikan arahan tentunya akan saya patuhi. Berarti Anda siap untuk tidak dicalonkan? Harus siap, harus siap, dan itu adalah konsekuensi dari ada di level perpolitikan tingkat nasional. Kita harus berkontribusinya tuh kepada NKRI. Dan seandainya mekanisme dari gabungan partai tidak menunjuk, tidak mencalonkan, tentunya tetap kita harus terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Tapi kalau ada godaan dari partai lain?
Ini kan keputusannya ada di partai politik. Jika seandainya sudah difinalkan, dan itu akan saya konsultasikan dengan Pak Prabowo tentunya sebagai pimpinan saya. Oke, akan dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Artinya Anda membuka peluang kalau misalnya ada tawaran dari partai lain untuk mengusung Anda, tapi tidak dari Gerindra. Pak Prabowo itu selalu menyampaikan ke saya bahwa kepentingan NKRI itu adalah kepentingan tertinggi, kepentingan nasional. Dan seandainya demi berjuang persatuan dan kesatuan, demi menawarkan kontribusi terbaik, kita tentunya harus duduk bersama untuk memutuskan. Seperti bergabung dengan pemerintahan. Dulu tidak pernah terpikirkan, tapi begitu ada tawaran dari Bapak Presiden, kita duduk berdua. Dan pada saat itu kepentingan NKRI membangun bersama-sama, menyatukan yang mungkin pernah terserak untuk bisa berkolaborasi, membangun negeri, ya semuanya harus dibuka opsi untuk itu. Oke. Duduk bersama dengan Pak Prabowo pada saat sama-sama ingin masuk ke dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Kapan terakhir kali duduk bersama dengan Pak Prabowo untuk membicarakan soal peluang Pilpres ini? Ya, tentunya saya rutin bertemu beliau, dan setiap bertemu beliau kita bicara bukan hanya politik, kita bicara mengenai isu yang dihadapi berbangsa bernegara. Kadang-kadang kita bicara mengenai pertahanan, kita bicara mengenai ekonomi, kadang-kadang bicara pariwisata. Beliau suka sekali satu destinasi super prioritas kita yang lagi kita kembangkan di Sulawesi Utara, di Likupang. Dan justru jarang kita bicara mengenai politik, terutama 2024. Tapi saya selalu bilang sama beliau, Pak, saya selalu berkeliling, bertemu, menangkap aspirasi masyarakat, dan mereka menyampaikan tentang keinginannya untuk bahwa kita terus berjuang untuk para pendukung Pak Prabowo. Dan saya sampaikan juga bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi, antusiasme masyarakat untuk sama-sama kita untuk mengatasi situasi ekonomi ini terus terlihat, dan masukan itu yang selalu saya berikan kepada Pak Prabowo, dan beliau mengapresiasi. Dan menurut saya kita harus tentunya memberikan berita apa adanya kepada beliau bahwa ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau tentunya selain sebagai tugasnya di Menteri Pertahanan adalah pimpinan dari pimpinan saya di partai yang dimana saya bergabung. Oke. Rutin berkomunikasi. Kapan terakhir berkomunikasi secara intensif, bukan di acara kementerian, bukan di acara kenegaraan, tapi benar-benar bicara berdua soal peluang Anda maju kontestasi Pilpres? Kita rutin bertemu mungkin tiap 2 atau 3 bulan. Jadi baru beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bertemu, dan pertemuannya selalu bersahabat. Dan apa yang disampaikan rasanya kurang gitu waktu sama beliau ya, karena beliau juga sibuk. Tapi saya meyakini apapun nanti keputusan yang beliau ambil adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Beliau adalah negarawan sejati, dan saya sangat hormati beliau. Saya melihat keputusan apapun yang beliau ambil selama ini itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, yang Pak Sandi tadi katakan, yang tadi Pak Sandi sampaikan bahwa rutin bertemu, tapi informasi lain yang kami dapatkan, Pak Prabowo belum mau bertemu dengan Anda untuk bicara soal Pilpres. Jadi Anda sudah beberapa kali minta waktu untuk bertemu, tapi Pak Prabowo belum mau untuk bertemu sampai detik ini. Jadi ada 2 informasi yang berbeda yang kami terima. Ya, mungkin kalau spesifik mengenai bicara mengenai Pilpres, ya nggak pernah kita bicarakan, karena Pilpresnya sendiri baru keputusannya baru Oktober, kita harus beri ruang. Tapi kalau untuk saling memberikan update, memberikan pandangan kita tentang itu, selalu rutin bertemu. Dan memang nggak pernah diagendakan, yuk kita ngomong mengenai Pilpres. Itu bukan ranah saya, itu domain beliau. Jadi saya nggak akan pernah bicara Pilpres sama beliau, karena beliau ini yang akan menentukan. Beliau adalah ketua Dewan Pembina. Saya lancang kalau saya akan bilang, yuk Pak Prabowo kita ngomong Pilpres. Siapa kamu? Saya kan yang akan menentukan. Jadi
ini yang teman-teman mungkin juga harus mengerti bahwa di mekanisme kami di Partai Gerindra keputusan final adalah dari Pak Prabowo dan itu beliau akan mengambil keputusan di saatnya nanti. Jadi Pak Prabowo belum pernah memanggil ataupun bertanya kepada Pak Sandi soal kesiapan Anda maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024? Khusus mengenai capres dan cawapres tidak pernah. Kita dan saya rasa tidak akan pernah kita akan berbicara mengenai itu. Kita meyakini bahwa itu domain beliau 100% dan itu harus kita respect, kita harus honor, kita hormati. Dan di situ memang sebagai seorang kader harus betul-betul tahu batasnya itu adalah batas yang nanti pimpinan partai akan memutuskan. Saya berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi saya di mana saya berada sekarang. Tentunya saya akan tidak akan pernah mundur seinci juga dari arahan yang sudah diberikan dan saya berikan totalitas. Apa yang saya sudah kontribusikan ini betul-betul demi sesuai dengan apa yang menjadi harapan beliau dan tentunya kita yakin saya pribadi dan saya keluarga saya juga sangat yakin karena saya banyak berdiskusi sama keluarga bahwa kita hakul yakin keputusan akhir dari Pak Prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi Anda tidak merasa melangkahi ketika Pak Prabowo tidak tahu, tidak pernah memanggil Anda untuk mengklarifikasi kesiapan Anda maju sebagai capres-cawapres, kemudian Anda sudah bicara ke publik 15 kali begitu atau belasan kali gitu. Itu tidak bukannya bentuk melangkahi Pak Sandi? Saya melihatnya itu bentuk keseriusan kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Jadi buat saya kan kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebagai melangkahi, tentunya saya akan dipanggil, akan mungkin diberikan arahan lebih lanjut dan itu akan saya terima. Oke. Menurut Anda Pak Prabowo tahu nggak ataupun mendengar kesiapan Anda maju sebagai capres ataupun cawapres? Dari pertama ya, Pak Prabowo udah berkali-kali memberikan statement saat ditanya kesiapan seandainya saya ditunjuk sebagai, itu setelah Pilpres 2019, kalau tidak salah udah 2-3 kali dan beliau menyampaikan beberapa komentar yang tentu jejak digitalnya bisa dicek sendiri dan itu yang disampaikan kepada saya juga. Tapi kan lain kalau yang menyampaikan itu ketua umum saya, ketua dewan pembina saya di Partai Gerindra menyampaikan itu dalam konteks beliau mendengar dan memberikan komentar. Sementara tugas saya kan jelas bahwa satu, bangkitkan pariwisata, ekonomi kreatif, bagaimana buka lapangan kerja, ciptakan ekonomi kreatif yang bisa memberikan solusi. Dan alhamdulillah tugas saya 2 tahun ini bahwa pariwisata kita loncat 12 peringkat, mengungguli Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ekonomi kreatif nomor 3 terbesar di dunia ini sudah saya buktikan. Dan tapi nanti kan keputusannya di tangan gabungan partai politik. Oke. Yang kami dengar Anda sangat percaya diri kalau Pak Prabowo pada akhirnya akan memberikan restu ke Anda. Saya nggak pernah, semua saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa dan saya yakin keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik dan apapun keputusan beliau saya akan dukung dan ini yang merupakan konsekuensi sebagai seorang kader yang loyal. Oke, nanti kita akan mengupas lebih dalam soal peluang Anda di partai lain dan juga godaan-godaan yang ditawarkan ke Anda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Sandi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.